Salam, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini. Selasa, tanggal 2 bulan Juni tahun ke-2026, judul pelajaran hari ini adalah Pertobatan yang Sejati. Bapak Ibu yang terkasih, pertobatan yang sejati merupakan panggilan utama Injil dan menjadi dasar bagi pertumbuhan rohani setiap orang percaya yang ingin hidup dekat dengan Allah. Dunia modern terus membentuk cara berpikir manusia agar mengutamakan diri sendiri, mengejar kebebasan tanpa batas, serta mencari pengakuan melalui pencapaian pribadi, sehingga manusia sering merasa tidak memerlukan perubahan rohani ataupun pertolongan dari Tuhan. Namun, Bapak Ibu, Alkitab menghadirkan suara yang berbeda melalui pekabaran Yohanes Pembaptis dan Yesus, yang sama-sama memulai pelayanan mereka dengan seruan pertobatan. Yohanes Pembaptis menyerukan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sementara Yesus menyatakan bahwa waktunya telah genap dan kerajaan Allah telah datang mendekat kepada manusia. Bapak, Ibu, kesamaan pesan ini menunjukkan bahwa pertobatan bukanlah ajaran tambahan atau pilihan rohani yang dapat diabaikan, melainkan inti dari hubungan manusia dengan Allah. Kerajaan Allah yang mendekat berarti manusia dipanggil untuk meninjau kembali arah hidupnya dan menentukan apakah ia akan tetap hidup menurut kehendaknya sendiri atau menyerahkan hidup kepada pemerintahan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, panggilan pertobatan yang dahulu disampaikan kepada orang banyak pada zaman Alkitab tetap memiliki makna yang sangat kuat dan mendesak bagi kehidupan orang percaya pada masa sekarang, saudara-saudara sekalian. Dalam kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 18 dan 19, pertobatan digambarkan sebagai jalan menuju penghapusan dosa dan masa kelegaan yang berasal dari hadirat Tuhan. Sehingga pertobatan bukan sekadar tindakan emosional sesaat, melainkan pengalaman rohani yang menghasilkan perubahan nyata. Masa kelegaan yang dimaksud bukan hanya ketenangan perasaan atau kelegaan psikologis karena telah mengakui kesalahan, tapi damai sejahtera yang lahir karena hubungan dengan Allah dipulihkan melalui pengampunannya. Saudara, banyak orang menginginkan damai, sukacita, dan kepastian hidup, tetapi mereka sering menghindari langkah yang menjadi jalan menuju damai itu, yaitu pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Rasul Paulus dalam kitab Roma 2 ayat 4 menegaskan bahwa kebaikan dan kemurahan Allah menuntun manusia kepada pertobatan, sehingga pertobatan tidak dimulai dari ancaman semata, melainkan dari kasih Allah yang sabar dan penuh belas kasihan. Saudara, Allah tidak bersukacita melihat manusia binasa dalam dosa, tetapi menghendaki agar semua orang kembali kepadanya dan menerima kehidupan yang baru. Kesabaran Allah sebagaimana dijelaskan dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 9 menunjukkan bahwa masa hidup yang masih diberikan kepada manusia adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Dengan demikian saudara, pertobatan harus dipahami sebagai undangan kasih dari Allah yang membuka jalan bagi pemulihan, pengampunan,
dan pengalaman hidup yang diperbarui. Bapa, Ibu kekasih, pertobatan sejati menurut Alkitab melibatkan dua langkah yang tidak dapat dipisahkan, yaitu kesedihan yang tulus karena dosa, serta keputusan yang jujur untuk meninggalkan dosa tersebut. Kesedihan karena dosa bukan sekadar rasa bersalah karena takut terhadap hukuman atau malu di hadapan manusia, melainkan kesadaran mendalam bahwa dosa telah melukai hubungan dengan Allah dan merusak kehidupan rohani. Bapak Ibu, banyak orang dapat menyesali akibat dari dosa tanpa benar-benar membenci dosa itu sendiri, sehingga mereka kembali mengulangi kesalahan yang sama karena tidak ada perubahan hati yang sesungguhnya. Pertobatan yang benar mendorong seseorang untuk mengambil keputusan nyata, meninggalkan jalan hidup yang salah dan memilih hidup menurut kehendak Tuhan. Bapak Ibu, dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9 ditegaskan bahwa apabila kita mengaku dosa, Allah setia dan adil untuk mengampuni serta menyucikan kita dari segala kejahatan. Sehingga pengampunan merupakan janji yang pasti bagi mereka yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Hubungan antara pertobatan dan pengampunan selalu hadir bersama dalam Alkitab karena Allah tidak menolak hati yang hancur dan rendah di hadapannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pertobatan tidak boleh dipandang sebagai beban yang menakutkan, melainkan jalan yang Allah sediakan agar manusia dapat kembali hidup dalam persekutuan yang penuh damai bersamanya. Saudara-saudara sekalian, dasar utama pertobatan terletak pada karya Yesus Kristus yang telah menderita, mati, dan bangkit demi keselamatan manusia. Sebab tanpa salib Kristus, pertobatan hanya akan menjadi usaha moral yang tidak mampu menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Dunia sering menyampaikan pesan bahwa manusia sudah cukup baik sebagaimana adanya dan tidak memerlukan perubahan mendasar. Tetapi Injil menyatakan bahwa manusia membutuhkan pembaruan hati melalui kasih karunia Kristus. Saudara, kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 21 menegaskan bahwa pertobatan kepada Allah harus berjalan bersama iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena pertobatan tanpa iman hanya menghasilkan rasa bersalah, sedangkan iman tanpa pertobatan menjadi pengakuan yang kosong ketika seseorang menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Allah mulai bekerja membentuk dan memurnikan karakternya, seperti seorang pengolah kebun yang memangkas ranting agar menghasilkan buah yang lebih baik. Dalam Yohanes 15, Yesus menjelaskan bahwa proses pemangkasan ini kadang terasa tidak nyaman, karena Tuhan menyentuh bagian-bagian kehidupan yang masih dipenuhi kesombongan, egoisme, kebiasaan berdosa, atau sikap yang bertentangan dengan kehendaknya. Namun saudara, tujuan Allah bukan untuk menghancurkan manusia, melainkan untuk membentuk kehidupan yang mencerminkan karakter Kristus dan menjadi kesaksian bagi dunia. Karena itu, pertobatan bukanlah akhir perjalanan rohani, melainkan awal dari proses pembentukan
yang terus berlangsung sepanjang kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Ellen G. White menegaskan bahwa pertobatan tidaklah sejati apabila tidak diikuti pembaruan hidup. Sebab kebenaran Kristus bukan sekadar penutup bagi dosa yang tetap dipelihara, melainkan kuasa yang mengubah tabiat dan mengendalikan kehidupan manusia. Pernyataan ini menolong kita memahami bahwa pengakuan iman tidak cukup apabila perilaku dan pola hidup tetap sama seperti sebelumnya. Bapak Ibu, ada orang yang rajin beribadah, menghafal ajaran agama, bahkan terlibat dalam pelayanan, tetapi masih menyimpan kebencian, ketidakjujuran, atau kebiasaan berdosa yang tidak pernah benar-benar diserahkan kepada Tuhan. Pertobatan yang sejati selalu menghasilkan buah yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dikatakan Yohanes Pembaptis, bahwa manusia harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Bapak Ibu, buah tersebut tampak melalui perubahan sikap, pertumbuhan kasih, kerendahan hati, kesediaan mengampuni, serta komitmen hidup yang semakin sesuai dengan kehendak Allah. Pembaruan hidup bukan berarti orang percaya menjadi sempurna dalam seketika atau tidak pernah jatuh lagi dalam kelemahan, melainkan adanya arah hidup yang baru dan kerinduan yang sungguh untuk terus diperbaiki oleh Roh Kudus. Dengan demikian Bapak Ibu, ukuran pertobatan yang sejati bukanlah kuatnya emosi sesaat, melainkan perubahan karakter dan kehidupan yang berlangsung secara nyata. Saudara-saudara, pertobatan pada akhirnya membawa kepada hidup sebagaimana dinyatakan dalam kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Karena melalui pertobatan manusia menerima kehidupan baru dan hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Proses pertumbuhan rohani selalu melibatkan penyerahan diri, pertobatan yang berulang ketika menyadari dosa, serta kesediaan membiarkan Tuhan memangkas bagian hidup yang belum selaras dengan kehendaknya. Langkah ini sering menjadi tantangan, karena manusia secara alami lebih suka mempertahankan kendali atas hidupnya dan merasa sulit melepaskan kebiasaan, ambisi, atau dosa yang telah lama melekat. Tidak sedikit orang yang ingin menerima berkat Tuhan tanpa bersedia menyerahkan seluruh kehidupannya untuk diubahkan oleh Tuhan. Padahal keduanya tidak dapat dipisahkan. Kedatangan Kristus yang kedua kali mengingatkan bahwa waktu anugerah tidak berlangsung selamanya. Dan setiap hari yang diberikan Tuhan adalah kesempatan untuk kembali kepadanya dengan hati yang terbuka. Pertanyaan penting bagi setiap orang percaya bukanlah apakah ia pernah melakukan kesalahan, melainkan apakah ia bersedia bertobat dan membiarkan Allah mengubah kehidupannya. Oleh sebab itu, pertobatan yang sejati harus dipandang sebagai pengalaman hidup yang terus-menerus membawa manusia semakin dekat kepada Kristus, semakin serupa dengan karakternya, dan semakin siap menyambut kerajaan Allah yang segera datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.